Salam jumpa bagi Anda pemirsa, inilah Obras Sepatu, ngobrol asik seputar pemilu bersama Bung Deddy Sitorus dan Bung Rocky Gerung. Bung DS, tanggapan Anda melihat kinerja Bawaslu mungkin pasca pemilu 2024 seperti apa? Evaluasi mungkin silakan. Ya gini aja, kalau bisa menghasilkan Gibran kita mau bilang apa sama Bawaslu? Kan gitu. Dan melihat banyaknya pelanggaran yang terjadi, banyaknya gugatan yang terjadi, sebenarnya kan menunjukkan bahwa KPU dan Bawaslu belum memenuhi harapan masyarakat, harapan peserta pemilu. Itu harus kita terima dulu sebagai fakta. Ya, faktanya hampir sebesar 80% dari total daerah itu, misalnya pilkada itu mengajukan gugatan. Ya toh, lihat gugatan juga caleg, harusnya kan semakin tahun kita menjalani pemilu, makin tertib kan. Makin berkurang sengketa. Nah, ini kan masih terus. Jadi saya kira karena kewenangan kalau di Bawaslu kan relatif lebih lemah ya dibanding daripada KPU misalnya. Kita kan masih memperlakukan Bawaslu ini sebagai hanya sekedar aksesoris dari demokrasi kita. Sementara KPU sangat powerful gitu. Dan ini memang lumrah karena di seluruh dunia itu memang bukan cuma kita lah. Tidak banyak negara kayak Indonesia ada pengawas pemilunya yang tetap. Ada, biasanya itu kan itu ad hoc gitu ya. Ya, dan yang banyak dibangun di beberapa negara yang demokrasinya mirip-mirip dengan kita. Sisa-sisa dari ketegangan Barat Timur itu, perang dingin itu, negara-negara yang dulu dikuasai oleh militer. Ya, seperti Amerika Latin tuh yang banyak bermasalah persis kayak kita. Itu baru ada Bawaslu. Kalau nggak ada di sana, mereka pakainya pengadilan langsung. Pengadilan pemilu dan segala macam, tribunal segala macam gitu. Kita ini kan abu-abu. Karena ada MK, ada MA. Nah, di mana kita mau letakin ini? Sengketa pemilu dikunci di Undang-Undang Dasar. Harus ada pengadilan pemilu dong. Lah ya bisa. Gimana tapi kalau pemilu kayak yang sekarang ini, Bawaslu kayak sekarang ini emang kita percaya? Enggak juga, ntar dulu. Ya. Ada banyak prakondisi yang harus dipenuhi. Baik dari sisi kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan kesepakatan etis dari seluruh peserta pemilu dan masyarakat. Kan gitu nih. Jadi baru kita bisa bicara satu lembaga yang kita beri kewenangan. Jangan jadi kayak KPK dulu. Kita beri kewenangan sebegitu besar, akhirnya emang selesai urusan korupsi, yang enggak juga. Malah tambah menggila kalau menurut saya. Sekarang korupsi itu bisa dilakukan melalui kebijakan. Kan gitu. Kalau dulu orang menggugat, jangan dong kebijakan dipersoalkan. Sekarang terbuka dan telanjang kalau menurut saya. Gitu, Bung Rocky, nggak tahu saya Ya, Bung Rocky, kalau Bung Rocky ini komentar tentang Bawaslu selama ini seperti apa sih, Bung? Bukan soal komentar, kita uji. Kritik? Bahkan bukan kritik. Ini lembaga yang tidak perlu, tapi kemudian jadi penting. Tidak perlu, boleh jadi penting, oke. Kenapa? Karena masyarakat sipil mencurigai hasil pemilu, kan itu dasarnya kan. Sebetulnya dalam demokrasi itu percaya aja pada masyarakat sipil. Jadi saya terlibat dulu di awal reformasi untuk membentuk KPU, KPK, segala macam institusi untuk memberi sinyal pada dunia barat bahwa kami Indonesia sudah demokratis. Saya ingat dulu waktu debat bikin KPU, saya dari YLBHI dulu tuh. Saya bilang KPU itu tugas utamanya adalah edukasi demokrasi Kepada pemilih. Yes, tuh. Oke. Itu yang tidak dilakukan pada akhirnya kan. Lama-lama KPU itu jadi organ sendiri yang berkuasa. Buat apa tuh? Jadi tanpa pendidikan politik nggak ada gunanya KPU itu. Karena akhirnya KPU harus mengawasi para pemain busuk di dalam politik kan. Sebetulnya nggak perlu diawasi itu. Tetapi makin lama makin kuat. Bawaslu juga begitu. Pertanyaannya ini Badan Pengawas Pemilu. Oke. Who guard the guardian? Siapa yang mengawasi pengawas? Jawab. Ya. Di dalam demokrasi dia diawasi oleh organisasi masyarakat sipil yang betul-betul percaya bahwa bahkan kalau bayang ini, saya mau nyoblos, mesti di kotak yang rahasia tuh, dibikin pakai gembok segala macam. Kalau saya bilang bahwa hasil coblosan itu dihitung di kecamatan, harus dikawal. Oke. Kenapa nggak pakai tas kresek aja?
Karena akan dicuri. Artinya dari awal orang udah nggak percaya kan. Nggak percaya. Padahal kalau kita percaya, kita taruh di tas kresek aja itu aman tuan. Oh, iya, iya. Jadi Bawaslu pertama kali ada organisasi etis, bukan Etis. organisasi legal gitu. Itu pokoknya Oke. tuh. Oke, berarti ibaratnya secara normal kami harus menjadi orang-orang yang Punya integritas yang tinggi dulu, dong. Iya, dari Kalau awal kita begitu. percaya sama Bawaslu, baru Bawaslu punya keberanian, lalu kita beri kewenangan, kan gitu nih. Lama-lama kan publik merasa, Buktinya selama ini kalau lihat masih kurang gitu ya. oh sangat kurang. Dianggap Bawaslu itu Oke. badan untuk menyelundupkan hasil pemilu demi kepentingan seseorang. Kan begitu akhirnya. Ini persepsi publik itu ada. Dan itu bahkan bukan persepsi masyarakat Indonesia aja. Masyarakat dunia menganggap begitu. Seperti tadi, bagaimana mungkin Bawaslu mesti kasih sinyal dari awal bahwa pemalsuan itu udah terjadi di Mahkamah Konstitusi dengan diselundupkannya Gibran. Ya. Oh takut itu bukan wewenang kami? Iya, bukan wewenang legal, tapi itu wewenang etis. Baik. Tuh, Bawaslu nggak boleh ngomong. Loh, bagaimana di audit kita lihat ada kucing ngejar tikus di gorong-gorong. Nah, itu agak sulit ya dari kami. Iya, iya, harus. Tapi memang kewenangan kami itu terbatas sekali, Bung Rocky. Iya, lampaui dong kewenangan. Menangkap ahli politik pun harus ada Iya, yang kenapa you takut? ada yang terlapor gitu. Nah, karena itu katakan bahwa kewenangan kami terbatas secara hukum, tapi tidak terbatas secara etis. Itu Berarti dong. normanya harus kita Iya itu. Di mana-mana norma etik itu di atas norma hukum. Baik, Tetapi dengan asumsi bahwa kalian betul-betul mesti bersih dari awal gitu. Ya. Gitu. Itu aja pokoknya. Mulai aja dari sini. Bung Dayas gimana nih? Kami harus bersih dari awal. Tapi Ya. Bung Dayas ini kan juga di Komisi 2 nih ya sekarang ya melihat untuk kedepannya nanti itu untuk proses secara apakah penguatan kelembagaannya juga termasuk Ya ini kan kombinasi persoalan persoalan hukum konstitusi yang menurut saya cukup menjelimet. Jadi kalau kita misalnya mau membuat badan peradilan khusus, kita taruh di mana? Peradilan umum dan TUN mungkin itu ada di Mahkamah Agung. Oke. Tapi sengketa pemilunya di Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah sejauh mana dia diberi kewenangan untuk memeriksa dan segala macam prosedurnya. Ini kan juga harus diatur dengan benar. Penyidik sipilnya kan harus ada. Gitu loh. Kalau sekarang seperti sekarang Gakumdu, ya terserah polisi sama jaksa mau jalan apa enggak kan gitu. Kadang-kadang bisa diorder malah. Nah ini kan repot kita republik kayak beginian gitu. Jadi ini persoalan yang kompleks dari sisi etis, legal, gitu ya, dari sisi institusi, dari segi kultur, semua ini problem yang harus diberesin. Apakah cukup dengan hanya memberikan kewenangan legal? Belum tentu. Oke. Ya, karena jaksa polisi itu punya kewenangan legal, mereka ikut kok cawe-cawe di pemilu. Oh gimana dong? Lalu terlibat di kami juga di kami. Iya makanya, terus kita mau bicara apa gitu loh. Oke. Lebih bagus Bawaslu itu mungkin diisi oleh saksi-saksi partai politik, jadi saling jaga Iya, semua. gitu. Karena mereka berkepentingan. Saling Kan di situ nggak ada yang berani main, nggak ada yang berani ngopling gitu kan. Karena semua akan menekan. Dulu kan kita punya pengalaman 99 Iya. KPU itu Isinya partai isinya politik. komisioner ya partai politik. Nggak ada tuh rame-rame 99 kita. Jadi dia saling mewasiti itu. Ya. Terkait ini pemisahan pemilu eksekutif dan legislatif. Setuju nggak, Bung Dayas? Saya lebih cenderung itu pemisahan legislatif dan eksekutif daripada nasional dan daerah. Karena semangat nasional dan daerah itu adalah semangat yang sebenarnya bertentangan dengan semangat NKRI itu. Oke. Karena begitu dibuat dia pusat dan daerah, ya maka sentimen-sentimen primordial itu akan muncul. Oke. Karena kita menggunakan sistem proporsional ini karena keindonesiaan kita juga kan. Karena geografi kita. Gitu. Kenapa kita nggak pakai sistem distrik misalnya? Karena sistem distrik tidak bisa menghasilkan tidak menghargai kemajemukan kita. Kan itu problemnya. Kenapa kita pakai sistem itu? Iya dong. Bung Rocky gimana tanggapannya kalau pemisahan itu? Iya, tetapi gini, kita mesti ingat bahwa karena kita majemuk, mesti ada cross cutting loyalties gitu. Oke. Itu dasarnya tuh. Jadi prinsipnya bukan dipisahkan demi apa, itu secara teknis saja ingin dipisahkan. Ya. Tetapi kontrol terhadap proses itu yang mesti dibuat lebih dahulu. Ini kan soal kepercayaan publik, mau bikin sistem apapun, kalau kontrol itu tidak didasarkan pada prinsip ini negeri majemuk, maka dimungkinkan orang Jawa misalnya nggak milih Raja Jawa karena korupsi, orang Jawa justru milih
calon presiden dari Kalimantan karena walaupun beda etnis tapi dia bersih kan itu intinya. Nah itu yang mesti dipikirin tuh. Oke. Bung Des, ini kan nanti di Komisi 2 pasti akan membahas nih. Apalagi wacana undang-undang pemilu yang untuk direvisi ini kan akan mungkin sudah membahas, apalagi sudah masuk prolegnas. Nah, kalau Bung Des juga melihat nanti ini tidak hanya di mungkin Kalau saya melihat ada tantangan di kita dalam pemilu. Benar. Kita bukan menuju konsolidasi demokrasi atau mengakhiri proses konsolidasi demokrasi. Yang terjadi adalah konsolidasi oligarki yang seperti Orde Baru. Kan itu yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Itu yang menjadi problem bagi kita. Jadi pemilu ini hanya sekedar gimmick untuk menunjukkan bahwa kita demokratis. Kan sudah ada keinginan untuk menjadikan gubernur menjadi dipilih oleh presiden. Tapi tidak ada diskusi dengan kewenangan seperti apa kalau dia dipilih presiden. Itu tidak ada diskusi ke sana. Lalu ada ingin kepala daerah dipilih di gedung DPRD. Loh. Kita sudah melewati itu kok balik lagi back to square one, kembali ke zaman baheula. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Maju apa mundur gitu. Bung Rocky, bagaimana apa itu dengan wacana-wacana mungkin kembali lagi? Ini ada kesempatan, ada momentum untuk memperbaiki kultur dan institusi pemilu. Bawaslu ada di dalam sistem itu. Tapi Bawaslu selalu mengeluhkan kewenangan kami terbatas. Sekarang coba bikin misalnya semacam kongres Bawaslu se-Indonesia. Konsolidasi. Ucapkan sesuatu yang menjadi keresahan itu. Supaya publik tahu bahwa wewenang pengawasan itu pertama-tama adalah untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, bukan konsolidasi sistem pemilu atau konsolidasi regulasi yang bisa dibeli oleh oligarki kan. Jadi itu intinya. Jadi kalian naikkan status etisnya tuh. Selalu saya bilang soal status etisnya tuh. Berani nggak coba bikin kaukus Bawaslu? Siap. Mulai aja kaukus Bawaslu se-Kalimantan tuh. Coba dong. Nanti coba kita. Bung. Oke, Bung Des, di Komisi 2 mungkin sebagai Dapil Kaltara juga di Provinsi Kaltara, Provinsi ke-34 ini, apa mungkin program-program yang akan dibawa dari pusat ke daerah selain dari pembangunan kelembagaan ini, mungkin sebagai mitra, mungkin. Maksudnya konteks Bawaslu? Iya, secara Bawaslu atau di Komisi 2 semuanya. Kalau Komisi 2 kan kita mitranya siapa? Mitranya itu Kementerian ATR BPN, Kementerian Dalam Negeri. Ya, KPU, Bawaslu, DKPP, OIKN, ya, Kementerian PAN-RB. Ya. Ini kan semua soal-soal serius nih urusannya. Soal agraria misalnya, bagaimana kita memperjuangkan keadilan agraria, distribusi agraria. Nah, ini kan kita selama ini berbenturan dengan negara terus kan. Karena negara ini pedulinya pajak sama profit. Ya, akhirnya apa? Rakyatnya ini mulai marah ini karena orang nambah terus, tanah tidak tambah. Begitu mereka keluar dari lahan, ketemunya hutan. Kalau nggak hutan, ketemunya konsesi. Lah mereka mau kemana? Lompat ke sungai, tenggelam. Kan ini problem yang kita harus atasi. Makanya kemarin kami di Malinau itu secara khusus kita terbang untuk mendukung RUU perlindungan masyarakat adat. Karena melindungi masyarakat adat itu bukan melindungi orang, tapi melindungi peradaban. Ya, peradaban manusia yang hidup yang tergantung sama lingkungannya. Kan itu dasar pikirannya, bukan sekedar sekelompok orang. Ini menyelamatkan bumi, menyelamatkan masyarakat adat. Lalu kemudian soal terkait dengan pemerintah daerah. Ini kan kenapa kita otonomi dulu, supaya proses politik, proses anggaran itu lebih dekat kepada rakyat. Nah, hari-hari ini begitu enggak? Kan ini menjadi problem bagi kita, apalagi kemudian ada pemotongan anggaran. Ya, DBH ya. Ada DBH. Nah, di Republik ini cuma ada 4 kabupaten kota yang fiskalnya kuat tinggi, lebih besar PAD-nya dibanding transfer pusat. Nah, ketika dipotong semua, apa nggak lumpuh nih barang ini? Inilah aspirasi. Nah, ini yang kemudian kita terus komunikasikan. KPU Bawaslu bagaimana, Bang? KPU Bawaslu tobat nasional dulu deh, kalau menurut saya. Kemarin kita lihat KPU nih pesawat private jet. Lu ya benar aja lu. Saya sampai malas tuh komentar. Menurut saya itu udah melampaui akal sehat saya tuh. Buat ngapain saya komentar ini nggak masuk akal gitu loh. Ya. Sama Bawaslu juga letoy gitu kan, kadang-kadang bagian dari problem juga gitu kan. Itu mau dari mana dimulai? Nah, tentu kalau saya menangkapnya mulai dengan menyadarkan masyarakat, makanya saya ajak Bung Rocky.
Ayo kita bicara terbuka, negara ini kayak apa sih? Oke. Ya, kita lihat nih kondisi seperti apa gitu. Karena kalau tidak ada orang yang berpikir, tidak akan ada yang bersuara. Kalau tidak ada yang bersuara, ya kita terima aja apa yang terjadi di sekeliling kita. Oke, jadi inilah bukti Bung DS tetap bekerja untuk Kaltara ya. Jadi menipis angka nih Bung DS nih sebagai dapil Kaltara. Buat apa sudah di Kaltara? Ternyata banyak juga tadi sudah dijelaskan ya. Bung Rocky, ini pertama kali di Kaltara, Bung Rocky. Iya, pertama kali saya di Kaltara. Komentarnya gimana melihat provinsi ini dan harapannya bagaimana ke depannya? Bayangkan ini provinsi dengan luas wilayah yang ya mungkin orang anggap bahwa ya ini bisa jadi negara bagian sebetulnya. Dari segi potensi demografi, potensi sumber daya alam. Tapi saya ingin ada satu wilayah yang memulai percakapan politik yang basisnya intelektual. Supaya jangan sampai seorang itu dipilih sekedar karena elektabilitas. Elektabilitas itu bisa dibeli di lembaga Atau isi survei. tas. Kan itu pentingnya tuh. Oke, Oke oke. ya, Nah, teman-teman Bawaslu, salam akal sehat. Oke. cukup terima kasih. Oke. Oke, Bung DS dan Bung Rocky. Oke. Selamat menikmati provinsi kali ini. Ya pasti. Ya mohon maaf kalau omongannya nggak enak karena hari-hari ini tidak ada yang bisa kita sebut enak di negara ini. Siap, siap. Dikasih makan yang gratis saja banyak keracunan gimana? Itu dia. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Bung Rocky. Oke, brother. Terima kasih Ya. kepada pemirsa sahabat Bawaslu. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke. Merdeka. Merdeka. Yap.